Ini nugas apa jihad ya? Capek banget, nggak ada kelar-kelarnya. Santai dulu bisa gila lama-lama nugas mulu. Ini kan Rizky nih. Apa kabar ya dia sekarang? Wah, keren banget ya. Udah kayak seleb kampus. Kalau dibandingkan dengan yang dulu-dulu, aduh jauh banget deh. Hebat banget ya. Dia baru buat story nih. Lihat lagi ngapain ya dia tengah malam gini? Ini maksudnya apa ya? Story-nya kayak orang mau bunuh diri. Tunggu dulu. Mungkin aku overthinking kali ya? Lagian kan udah malam. Ngapain juga jadi sungai? Bro, sorry tadi aku telepon. Oke semua kan? Tadi lihat story soalnya. Aduh, firasatku kok makin gak enak ya. Oke, cuma mastiin aja, gak apa-apa kan? Siapa ini bertamu tengah malam, Selamat malam Om. Rizky-nya ada? Baunya Om ini gak berubah ya sifatnya. Masih aja kayak gini. Anak itu, dasar anak bandel. Habis dimarahin malah kabur. Nggak ada hormatnya sama orang tua. Awas kalau ketemu. Pentungan. Jangan-jangan Om ini juga sering mukul Rizky. Aduh, firasatku makin gak enak. Hei, mau kemana kau? Hei! Rizky! 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 Rizky. Padahal selama ini dia orangnya ceria. Di feed IG juga kayaknya oke banget hidupnya. Apa semua ini cuma image palsu doang? Kairan, ngapain di sini? Lepasin, gue capek. Lepasin. Ayo dimakan dulu nak. Terima kasih Pak. Bro, maaf kalau boleh nanya, apa semua lebam ini karena ayahmu? Iya, semenjak ayah dan ibu cerai, ayah jadi suka mabuk dan marah-marah sambil mukul. Aku bingung ngadepinnya, karena selama ini dia gak kayak gitu. Sekarang aku kayak gak punya ayah lagi, kayak sendirian aja sekarang. Pasti berat ya jadi kamu. Saya sudah yatim piatu sejak kecil, jadi gak pernah tahu rasanya punya orang tua. Tapi suatu hari, Bapak naik angkot dan nemu buku kecil yang tertinggal. Di dalamnya ada satu kalimat yang membuat saya tersentuh. Jikalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Bapak yang di surga, emangnya saya punya ayah lain selain ayah yang membuang saya ke panti asuhan? Itu yang terlintas di pikiran Bapak saat itu. Tapi kalimat itu akhirnya membuat Bapak ingin membaca buku itu lebih jauh dan mulai mengenal Isa Al-Masih. Dari Isa, Bapak belajar bahwa Allah bukanlah sosok yang jauh. Allah itu dekat seperti seorang Bapa yang menyayangi anak-anaknya. Mungkin ayah kita di dunia ini tidak menyayangi kita, tapi kamu harus tahu nak, ada sosok lain yang mau jadi ayah yang sempurna untuk kamu, yaitu Allah. Jadi kamu jangan merasa sendirian lagi ya nak. Tapi dari mana aku bisa tahu kalau Allah menyayangiku seperti seorang ayah? Karena Allah sayang banget sama kita. Dia mengirim Isa Al-Masih ke dunia ini. Dari Isa lah kita belajar tentang pengampunan dan kasih. Dan itu salah satu bentuk Allah menyayangi kita. Supaya kita bisa lepas dari penderitaan di dunia ini lewat pengampunannya. Pengampunan itu membebaskan kita dari berbagai macam penderitaan. Dan dari situ juga kita mulai memahami cinta Allah pada kita selama ini. Nah, masalahmu mungkin kali ini terasa berat. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian.
Isa Al-Masih mengerti penderitaanmu dan dia ingin kamu juga lepas dari semua. Selama ini, aku kira Allah itu sosok yang harus disegani dan ditakuti. Tapi ternyata Allah juga bisa menyayangiku seperti itu ya. Rizky, maafkan ayah nak. Anak itu butuh disayang, bukan dimarahi, Pak. Allah bukanlah sosok yang jauh. Allah itu dekat seperti seorang bapa yang menyayangi anak-anaknya. Enak ya, aku pengen ngerasain kayak gitu juga. Tapi gimana ya? Ya Allah, lindungi aku dari begal dan hantu. Ikuti terus kisahku dan tonton videonya untuk mendengar lebih banyak lagi. Selalu ingat untuk hidup soleh, hidup bahagia.